سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمهم الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin kita sudah berbicara bahwa menjelaskan tentang dalam hal dunia saja kita dibolehkan untuk memilih. Mestinya logikanya kalau Anda memilih dunia, Anda ingin istri cantik, ingin kaya, itu boleh. Mestinya dalam hal akhirat juga harus memilih dong. Harus clear, harus 50-50. Kalau Anda memilih kesenangan dunia, akhirat juga harus sama. Ya abdallahi tantahibu li nafsika wat thayyibati bal tantahibu li dabbatika al-alafa. Ya abdallahi, he hamba Allah, kaulane Allah, tantahib, pilihlah, milih siro atau pilihlah li nafsika, kepada dirimu, apa yang Anda pilih, atau yibati ing atau beberapa makanan yang baik-baik atau yang enak-enak. Hamba Allah, pilihlah untuk dirimu makanan yang enak-enak. Bal tantahibu litabbatika al-alafa. Bahkan Anda memilih, bal tantahiba itu bahkan Anda memilih lidabatika untuk hewan-hewan Anda al-alafa ing makanan sing enak. Kita itu memilih untuk diri kita makanan-makanan yang enak. Bahkan kalau kita punya kambing, punya apa, itu juga dipilih, kita milih. Kayak kalau rumputnya juga nggak asal rumput. Seumpama kita punya kucing, juga kucing makannya juga ada susunya, ada macam-macam. Itu kan berarti pilihan. Itu kita memilih untuk diri kita. Bahkan untuk hewan-hewan ternak kita saja kita juga memilih. Wa tu'amilu wahabimu jazafati. Wa ta'amurut, tetapi Anda ketika tu'amilu itu berhubungan. Ketika Anda berhubungan Allah kepada Allah, bimujazafati, itu kelawan borongan. Borongan itu apa? Kalau asal-asalan, kalau makna Jawanya borongan. Borongan itu begini. Jadi, saya berapa, semuanya berapa, itu apa itu? Nah, itu namanya borongan. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia kan kalau borongan asal-asalan. Pokoknya ketika Anda berhubungan dengan Allah, hubungan Anda itu asal-asalan mengerjakan. Jadi ketika kita itu memilih untuk diri kita itu makanan yang enak, yang macam-macam, baju yang bagus, ini yang macam-macam, terkadang kita itu memilihkan untuk hewan-hewan ternak kita itu juga makanan yang bagus-bagus. Rumputnya harus masih seger kalau memang punya kambing, kalau memang punya anjing, kalau memang punya tikus, kalau macam-macam itu mesti dipilihkan yang enak. Tapi ketika kita berhubungan dengan Allah, modelnya kok asal-asal atau borongan. Warubbama kolabta isrina biti khotan. Terkadang Anda itu membolak-balik, kolabat itu membolak-balik. Isrina itu sampai 20 kali. Biti khotan, apa itu? Semangka. Anda kalau mau beli semangka, itu pasti dibolak balik, satu nggak cocok,
Memilih itu loh, memilih itu kan membolak-balik. Nah, terus duren, itu kan Anda pilih. Ini kalau di sini contohnya semangka, bidi khotan itu semangka. Jadi Anda mau bolak-balik milih bolak-balik. Ya. Hatta tasluha laka wahidan. Sehingga Anda cocok, sehingga Anda hatta tasluha, sehingga patut atau cocok ya. Laka kepadamu wahidatun satu. Ternyata Anda kan cuma beli tapi dibolak-balik balik. Anda beli baju juga sama, memilih baju itu sama. Wah, ini nggak cocok gitu. Nah, ini contohnya di sini kita membeli semangka itu dibolak-balik kadang sampai 20 kali. Tapi kenyataannya yang dibeli satu itu lidih lizi mirhodin. Itu hanya untuk memenuhi WC ternyata. Lidih lizil mirhadin itu kita itu memilah-milih semangka sampai kayak begitu itu ternyata ujungnya hanya untuk memenuhi kakus, untuk memenuhi WC. Maka itu coba bayangkan, Anda milih makanan sampai nggak selesai itu tujuannya ya Anda hanya memenuhi WC Anda. Wataqudu indal akli. Wataqudu lan kita itu kadang berduduk indal akli ketika makan. Mutarabbian. Kita itu ketika makan kita itu duduk bersih, mutarabbian itu bersila. Warubama tawalta, dan terkadang kita memanjangkan. Tawalta itu memanjangkan fi akli di dalam kita makan. Wa idza ji'ta ila sholati, kita itu ketika duduk makan itu kayak serius bersila. Terus ketika makan itu ya lahap banget makan, panjang sekali makannya itu, ngobrol sambil makan macam-macam itu. Nah, wa idza ji'ta ila sholati nakortaha, tapi ketika datang waktu sholat, ketika datang sholat kita itu sholat kepada Allah, menghadap kepada Allah itu nakortaha nakrodika, itu kita hanya apa ya, nutuli itu kayak ayam itu apa, nah, mematuk nakrodika dengan totolan jalu. Ayam itu kalau makan kan sedikit-sedikit tuk 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 kan gitu. Tapi kalau kita itu lagi makan itu bersila, berinilah. Kalau ayam itu kalau kita menghadap Allah itu kayak ayam lagi makan, tul nggak jenak. Kamu lihat makanannya ayam itu nggak jenak. Jadi, ayam itu kalau makan nggak jenak. Itu ibarat kita kalau lagi sholat, lagi menghadap kepada itu kita disamakan kayak ayam lagi makan, notol itu. Ayam itu nggak ada ayam makan tul nggak ada, santai nggak ada, mesti tul cepet-cepetan. Nah itu kita itu ibaratnya seperti itu kalau menghadap Allah Subhanahu. Tapi kalau untuk diri kita sewantainya bukan main, makan, milih semangka, itu nggak selesai. Kadang itu sampai berjam-jam hanya sekedar milih satu semangka. Padahal tujuannya hanya untuk memenuhi WC. Nah, itu kita diibaratkan itu. Wal wasawisu lan waswas. Wal khawatiru lan kerentek. Wal khawatiru rodiatu. Itu bukan, itu ya dulu baru hamzah, bukan hamzah dulu baru tak. Ya, kalau di situ kan hamzah dulu baru tak, baru hamzah dulu baru ya. Itu yang benar itu ya dulu baru hamzah. Wal khawatiru rodiatu. Ya. Dan kerentek atau niat hati yang jelek. Kita itu kalau sholat, datang sholat, was-wasnya keluar. Ketika di dalam sholat niat jelek itu keluar. Taktika fi sholatika misaluman hadi halatuhu kaman nasoba nafsahu lil hadfi di taktika iku nekani ing siro. Takti itu datang kepadamu fi sholatika di dalam sholat kamu. Misaluman itu seperti orang, seperti contoh orang, hadihi halatuhu, tingkahnya orang itu
kaman itu kayak orang, nasoba kang ngedekake atau mendirikan ya nasob lil hadfi kerono kanggo apa itu namanya, titis-titisan itu apa, titis-titisan mungkin nembak nitis itu apa namanya, ngeker ngeker. Jadi kita itu ketika sholat itu ya kayak itu, contohnya kayak ayam notoli makan, kayak ayam makan itu loh, cepet-cepetan, nggak jenak, nggak khusyuk. Ayam itu nggak ada makan khusyuk, itu nggak ada, mesti cepet-cepetan. Terus sholat kita itu ketika kita dalam sholat itu selalu was. Terus ketika was niat-niat jelek itu keluar. Nah itu sama saja kayak tingkahnya orang. Ya itu bisa ketika ini lama-lama duduk juga sama, bersila juga sama. Gangguan was-was apa namanya, niat hati kita ini ketika nggak sholat kadang nggak punya niat jelek, tapi pas waktu sholat itu kadang niat jelek keluar. Nah itu ibaratnya begitu. Apa itu Pak? Enggak ada halamannya. Nomor berapa? 17 sampai 37. Langsung 37. Enggak ada halamannya. Panjang amat. Ada halamannya enggak itu? Oh ada. Ini doang enggak ada. Waduh, masih. Berarti fotokopi Pak. Jadi saya ulangi ya, bahwa orang yang seperti tadi itu ketika sholat was-was, ketika apa namanya, ketika sholat itu niat-niat atau kerentek-kerentek jahat itu keluar, itu misaluman hadihi halatuhu, itu dicontohkan seperti tingkahnya orang tadi itu, kaman kayak manusia, nasoba kang berdiri duduk, lah itu loh, nafsahu kepada dirinya itu lidhadfi, karena dia diincar oleh panah. Orang kalau seumpama nih ada orang mana ngincar kamu, itu pasti dia begini apa itu. Jadi dia nggak jenak. Orang perang itu, orang ketika perang itu, kalau di sini kan panah dipantau. Kayak sholatnya itu nggak jenak, sholatnya nggak khusyuk, karena dia kayak dipantau oleh panah tadi. Nggak bisa, pokoknya intinya nggak bisa didiam. Nasoba nafsahu lil hadfi wa qa'adalan, duduk naik turun gitu. Jadi maka sholatnya itu hanya, kan sholat itu kadang berdiri terus rukuk berdiri. Itu kayak ya itu sekarang banyak itu kayak gitu ya. Jadi kayak diincer panah. Ketika perang itu kayak diincer panah dan tombak. Jadi udah nggak jenak. Dolin, seret, nah, surut, bangun lagi, surut, ya. Nah itu kayak begitu. Nah itu sama saja kayak kita itu diincer panah. Itu kalau Ibnu Athaillah itu, zaman dulu ini sudah ada, bukan zaman sekarang saja. Zaman dulu ini sudah diingatkan seperti ini. Kayak sama kayak orang ayam notoli makan, ketika makan. Nggak ada ayam makan itu, tul nggak ada, cuk, coba pet. Nah, jadi itu kita disamakan seperti itu. Armaki piro-piro tombak. Jadi Anda itu seperti diincer, di depan ada itu ada tombak. Wasihami lan piro-piro panah. Kalau sekarang mungkin nggak usum panah, tombak, adanya pistol. Jadi Anda itu ketika begitu sama kayak dikeker sama pistol. Taksiduhu min kulli janibin afama hada akhmak. Itu Anda itu di apa namanya, diarah. Taksidu itu Anda dikeker min kulli janibin, dari setiap arah.
depan belakang itu Anda itu merasa dikeker. Apa mahada ahmaku, apakah orang yang seperti ini tidak bisa dibilang kurang saon? Itu pertanyaannya. Apa mahada ahmaku, apakah orang seperti ini bisa dibilang stres atau gila? Itu. Ya kan orang sholat kayak gitu, bangun rukuk, bangun lagi, cepet-cepetan. Itu istilahnya itu kayak gitu. Anda itu lagi diincar musuh. Musuh itu mau bunuh Anda, jadi Anda bangun terus rukuk lagi, bangun lagi, cepet-cepetan. Misalu idza sami'ta al-hikmata, misaluka, dan contohnya lagi, idza sami'ta, ketika Anda orang yang seperti itu mendengar, ketika Anda mendengar atau orang-orang yang tadi itu mendengar al-hikmata, mendengar hikmah apa kalam hikmah. Dia sering ikut pengajian, sering dengar kalam hikmah itu sering dengar. Walam takmal biha, tetapi dia tidak mengamalkannya. Sering kamu dibilangin ngaji ini begini, tapi tidak dilaksanakannya. Kamasalil ladzi yalbasu dir'ah, dicontohkan lagi, kamasal itu dicontohkan lagi, itu kayak orang yalbasu yang memakai adir'a, baju perang, seperti orang yang memakai baju perang. Wala yuqatilu, tetapi dia tidak ikut perang. Sudah pakai baju perang tetapi tidak ikut perang. Istilah-istilah ini memang wali itu kalau mengistilahkan begini, maka ini bahasa siloka kalau di sini. Nah, kalau kita nggak paham, orang sholatnya kayak ayam makan, itu kita nggak paham maksudnya gimana orang kayak sholat. Ini kalau di sana bahasa siloka, karena orang-orang soleh itu biasanya nggak mau toklok itu apa? Ya, kamu itu jangan sholat itu nggak begitu. Orang-orang soleh itu ciri khasnya nggak begitu. Jadi ketika ada orang sholatnya kayak gitu nggak jenak, itu pasti pakai siloka, dia mengingatkannya itu loh, pakai siloka. Kalau sholat itu jangan kayak ayam makan gitu. Itu siloka. Nah itu sekarang itu hampir semua begitu. Coba cek kalau tidak percaya, banyak orang-orang soleh pasti begitu. Nah ini termasuk bahasa silokanya Syekh Ibnu Athaillah Iskandar. Ala faqad khasolal an-nida'u, ala faqad, eling-eling, ala itu hiling, inget-inget lah. Faqad khasolal, maka benar-benar sudah berhasil apa an-nida'u, undang-undang. Maksudnya undang-undang itu bukan undang-undang dasar loh, undangan ini loh, woro-woro. Apa an-nida'u woro-woro, halu-halu ala sil'atina, kepada pekakas itu apa namanya? Fahal sil'atina itu artinya apa ini? Kalau di Jawa itu istilahnya perkakas, kalau di Indonesia kan apa ya? Peralatan. Fahal min mustarin. Apakah ada fahal min mustarin, apakah sudah ada yang siap membeli? Nah, itu pertanyaan, tanda tanya kalau ada itu. Nah, istilahnya begini, saya ini sudah bawa barang dagangan. Nah, ini juga siloka lagi. Jadi kayak dia kepada Tuhan sudah, saya sudah sholat, saya diterima apa enggak? Nah, gitu loh, paham nggak kira-kira? Jadi dia itu merasa dia itu sudah bawa barang dagangan. Terus siapa yang siap membeli? Berarti Tuhan pasti itu gitu. Itu bahasa-bahasa siloka. Makanya agak susah ini kalau maksudnya gimana ini orang, apalagi sampai orang Indonesia, kadang orang Sunda itu dengar bahasa siloka Sunda aja nggak paham kok. Ya Pak ya. Apalagi orang Indonesia bahasa siloka, bahasa Arab malah. Nah itu kadang itu. Jadi saya ini sudah membawa dagangan. Ayo, siapa yang beli? Gitu bahasanya gitu. Nah, itu padahal diistilahkan orang itu sholatnya begitu. Kayak dia itu sudah sok-sokan sholat terus pasti diberi pahala.
siloka, bahasa siloka. Fahal min mustarin. Kimatuka, istilahnya mustarin itu ada yang membeli, kimatuka itu aji kertone. Berarti kan gini, berarti begini. Udah, saya ini sudah sholat. Ayo, kamu hargai berapa sholat saya? Nah, gitu loh bahasanya. Kalau bahasa enggak silokanya, kalau ini bahasa siloka, saya sudah bawa barang dagangan. Ayo, kamu mau beli berapa? Nah, gitu bahasanya. Jadi, sok-sokan gayanya. Ini bahasa siloka. Jadi dia menghadap Tuhan itu kayak begitu. Tuhan, saya ini sudah sholat. Ayo sekarang kasih saya pahala, beli saya pahala gitu. Nah, itu istilahnya begitu. Kimatuka kimatu ma anta masbulun. Kimatu ma anta iku aji kertone barang atau dihargainya barang ma anta masbulun. Jadi dia sudah merasa masgul sibuk. Saya sudah sibuk bawa ini kok. Ayo beli berapa, dibeli, gitu bahasanya itu. Jadi orang-orang yang seperti ini itu berarti ada keraguan, ada was-was di dalam hati. Maka cara menghilangkan was-was tidak lain tidak bukan, ya mau tidak mau kita harus kembali lagi ya istighfar, sholawat itu nggak bisa lepas. Itu untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang seperti ini. Ketika sholat was-was, cepet-cepetan, cepet pengen selesai. Itu diantaranya itu. Jadi bahasanya ketika dia membawa barang dagangan itu udah pasti ada yang membeli. Loh, dia merasa sibuk sendiri karena sudah membawa barang dagangan. Sedangkan harganya saja itu kamu disibukkan bukan disibukkan dengan Allah, tapi disibukkan dengan jentat-jentitmu itu loh, apa itu bahasanya, jungkir balikmu itu loh. Jadi gini, Anda membawa barang dagangan, terus Anda itu kayak ini loh barang saya, ini loh sholat saya, ayo kasih, gitu loh bahasanya ya, paham ya maksud saya. Terus padahal Anda itu sebenarnya tidak disibukkan barang tadi, itu sebenarnya harganya itu juga nggak ada, terus karena ya nggak mutu, gimana barang nggak mutu kok disuruh harga mahal, kan nggak mungkin itu. Maka di situ itu namanya kita itu di depan Allah begitu kayak itu. Udah Allah, padahal dia itu tidak sibuk oleh Allah, tidak disibukkan oleh Allah, tapi disibukkan dengan barang tadi, dengan sholatnya itu loh, maksudnya yang cepet-cepetan itu loh. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Nah itu bahasa-bahasa kayak gitulah siloka itu. Sebenarnya itu dia itu datang kepada Allah bukan sibuk karena Allah, tapi karena ya itu jentat-jentitnya tadi itu, gerakannya itu loh. Oh itu kan sibuk itu, berdiri, kan sibuk. Paham ya? Nah, jadi dia tidak disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disibukkan oleh gerakannya tadi. Berdiri, rukuk, sujud, bangun lagi, itu kan sibuk. Nah, tapi tidak disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Fa inistagholta bid dunya falaki matalaka. Maka ketika Anda sibuk dengan dunia, falaki mata, maka tidak ada harganya laka kepadamu li anad dunia, karena dunia itu kal jifati itu kayak batang, kayak bangkai. Lagi mata tidak ada harganya sama sekali, karena dunia itu tidak ada harganya sama sekali. Jadi kayak itu semuanya. Pokoknya kita kalau ibadah itu kalau bisa jangan hanya mendapat sibuknya saja, tapi hati sama pikiran itu fokus pada Allah. Contoh Anda puasa, tidak hanya mendapat lapar dan dahaga, haus. Itu maka niat puasa itu tujuannya yaitu diri Anda, diri kita semua ini
disibukkan untuk mengingat Allah. Itu aja. Afdalu ma yatlubu abdu minallahi ayyakuna mustaqiman ma'ahu qala Allahu ta'ala ihdinas syiratal mustaqim. Afdalu ma utawi lebih utamanya, yatlubu itu sesuatu yang mencari, dicari, al abda siapa kaulah minallahi saking Allah, ayyakuna itu ada, mustaqiman itu orang yang berdiri atau siap, ma'ahu bersama Allah. Jadi permintaan hamba kepada Allah yang paling utama ini ya, afdhalu ma yatlubu abdun, itu afdhal itu yang lebih paling lebih utama. Kita hamba itu meminta, yatlubu itu mencari atau nubrih atau meminta kepada Allah itu adalah kita berdoa meminta taat kepada Allah. Mustaqiman itu artinya taat atau wong kang jejeg lurus, taat kepada atau lurus taat jejeg kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu artinya ihdinas syiratal, maksudnya mustaqim itu kita taat itu artinya mustaqim. Maka tunjukkan ihdina, tunjukkan kepada kita syiratal itu jalan, mustaqim kang jejeg atau kang lurus. Nah, jalan yang lurus itu gimana? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu gimana? Jalan yang syiratal ladzi, jalan alladzina kepada orang banyak, alladzina syiratal ladzina an'amta alaihim, yang sudah kamu beri nikmat. Maksudnya kamu itu Allah, yang sudah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dalil tawasul. Dalil tawasul. Maka ketika Anda bertawasul kepada wali, kepada ulama, kepada kiai, itu Allah sudah ngasih jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah saya kepada jalan yang lurus, kan gitu. Jalan yang lurus itu yang gimana? Lanjutannya syiratal ladzina an'amta alaihim, itu ghairil maghdubi, an'amta alaihim itu orang-orang yang sudah diberi nikmat Allah Subhanahu. Siapa ya? Wali-wali itu, wali, orang soleh, nabi. Ini dalil tawasul. Maka Anda kalau tawasul itu dalilnya, udah nggak usah repot-repot ini. Jadi ketika Anda, ya Allah tunjukkan saya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Dikira terus jalan yang lurus itu yang lurus kayak tol, bukan. Yang lurus yang gimana? Nggak belok-belok, bukan. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu ya? Orang yang diberi nikmat siapa? Wali, ulama, nabi. Itu jalan-jalan lurus itu maksudnya itu. Kita disuruh mengikuti mereka. Maka ini dalil tawasul. Dalil tawasul, nggak bisa kita terus tahu-tahu langsung bypass, nggak bisa. Maka itu tetap jalur tawasulnya ada. Fatlub minallahi hidayata au istiqomata wa huwa antakuna ma'allahi fi kulli halin billadzi yarduhu laka wa huwa ma ja'a bihi an-nabi. Fatlub, maka carilah atau mencarilah kamu minallahi dari Allah hidayatan ing petunjuk, wa istiqomatan dan istiqomah, maka mintalah kepada Allah hidayah dan petunjuk dan istiqomah. Itu kita makanya ihdinas syiratal. Makanya orang itu kalau sudah lurus, jadi orang di dunia ini tidak ada yang baik super, nggak ada yang sudah lurus, itu nggak ada. Kalau dia sudah lurus berarti dia nggak usah sholat, tak jamin. Oh enggak, tapi dan itu nggak bakal ada. Orang sempurna itu nggak ada. Kalau dia sudah sempurna, dia nggak akan sholat, karena sholat itu salah satunya ihdinas syiratal mustaqim. Ketika dia masih minta tunjukkan saya ke jalan yang lurus, berarti dia masih bengkok.
Loh, kalau dia sudah lurus mestinya nggak usah sholat, nggak usah ngomong, dihilangin aja itu ayat itu. Nah, maka siapapun orangnya itu pasti belum sempurna, karena setiap sholat itu ihdinas sirotol mustaqim, nggak ada siapapun lah, dia itu selesai itu kalau sudah mati. Selama dia hidup nggak akan lurus, bengkok terus. Maksudnya bengkoknya beda dengan kita, makanya dia akan seperti makhluk. Kalau makhluk itu pasti ada salahnya, makanya kita itu kalau salah ya biasa, wong makhluk. Maka tetap doanya itu yaitu apa, minta Robbi firli warhamni, itu pokoknya kita itu minta diampuni. Ya ilahi, apa itu, warhamni hayati wa memati. Ya Robbi, ampuni aku dosa-dosaku semua ini dalam hidup atau mati. Itu orang itu disuruh doa begitu terus. Karena apa? Oh, nggak ada yang selesai. Kalau dia sudah merasa orang paling soleh, orang paling ini, nggak usah sholat. Karena kalau dia sholat berarti namanya tetap orang itu nggak lurus. Karena apa? Ihdinas siratal mustaqim. Terus dia akan ihdinas siratal. Nggak tahu yang lurus nanti itu yang bagaimana, dia belum tahu. Nah, ketika dia tahu itu ketika sudah mati. Maka nggak ada jagoan kiai ini nomor ini sundul langit, itu nggak ada. Ada ini yang ini kelasnya ini nggak ada. Tetap semua itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap ihdinas siratal mustaqim itu kita termasuk sholat itu ya, termasuk itu terus minta tunjuk ke jalan yang lurus. Maka kita ketika berdoa ya kalau bisa ya minta hidayah, istiqomah. Wa huwa antakuna ma'allahi fi kulli halin. Wa huwa antakuna, maka hendaknya kamu itu selalu ada bersama Allah dalam setiap tingkah. Billadzi yardahu, itu tetap. Jadi Anda tetaplah mencari perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yardahu, meridhoni Allah laka kepada wa huwa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa utawi perkara kang den ridhoi. Jadi wawa itu kembalinya kepada perkara atau yarduhu. Majaa iku berangkat atau datang bi Nabi bi kelawan ma sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi bahwa posisi sholat itu setiap ulama pasti punya kenangan macam-macam, karena jalan ketemu Allah itu tidak ada yang lain, tidak ada sholat selain sholat. Jadi Anda jangan percaya orang yang tidak pernah sholat ya, terus dia ngaku-ngaku ketemu Tuhan, ketemu macam itu, sudah bakal tak jamin itu. Nah itu namanya orang yang bertasawuf tapi tidak berfaqih. Bahaya itu, sukanya bikin acara yang macam-macam tapi tidak pernah sholat. Oh tapi ada Gus, sholatnya diam aja, enggak sholat itu. Sholat kok diam. Kalau begitu Nabi Muhammad akan mengajarin begitu dulu. Tapi Nabi Muhammad sholatnya sama seperti ini. Enggak kok terus diem sholat, enggak. Betul. Maka itu sholat itu pasti. Dari setiap riwayat, mau kayak Sayyidina Ali ketika dipanah, atau sahabat atau wali-wali itu punya kenangan yang luar biasa ketika sholat. Macam-macam. Jadi orang sholat itu jalan menuju Allah, kok dia pernah ketemu Allah tapi nggak lewat sholat, itu nggak masuk akal. Mau anda bikin Nabi pun ketika komunikasi sama Allah itu sholat. Nggak bisa. Sekelas Nabi aja komunikasinya sholat. Lah kok Anda kok terus di pojokan menyan terus ketemu, itu nggak mungkin sudah. Itu makanya sindik pura-pura beriman. Banyak orang pura-pura beriman, gayanya sok-soknya begitu.
udah saya sudah ketemu Allah, saya sudah ini gitu. Nah, itu begitu banyak. Man badala lillahi syarfal wuddi syaqahu wa hu syarfal karam. Man utawi orang badala yang apa namanya mengeluarkan lillahi kepada Allah, marang Allah syarfal wuddi ing murnine demen. Maksudnya begini, ketika Allah itu badala itu menunjukkan, ya, badala itu artinya menunjukkan kecintaannya. Man badala lillahi syarfal wuddi, ketika orang itu menunjukkan kecintaannya kepada Allah, syarfal wuddi, mas artinya syarfal wuddi itu murninya cinta. Syarfal wuddi, nah ini bisa dibuat ngerayu orang. Ini syarfal wuddi itu murninya cinta. Syaqahu wa hu syarfal karam, maka Allah akan memberi juga, atau syaqqa itu juga bisa diartikan rindu juga bisa, maka Allah akan rindu kepadamu tadi. Syarfal karami ing murnine lomo kemurahan, maka Allah akan menurunkan kemurahan-kemurahan kepada jika kita menunjukkan diri bahwa kita murni mencintai Allah. Itu Allah akan rindu kepada kita dan memberi kita kemurnian lomo itu kemurahan, memberi kemurahan-kemurahan kepada kita. Jadi memang kitab ini ya bahasnya yang begini. Jadi intinya sebenarnya ini semua ini kendala hati. Jadi masalah ini semuanya masalah hati. Jadi hati ini punya penyakit macam-macam. Maka sedikit demi sedikit mau tidak mau harus kita buang. Nah, kita buang itu caranya dengan kita mempunyai satu amalan yang baik dan istiqomah terus menerus. Bisa menghilangkan ini itu dengan jalan begitu. Misalu saliki kaman yakhfiru alal ma'i qolilan. Misalu salikin, ini Anda ini misalu salik itu orang yang sudah wusul atau mencari jalan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Salik itu yakhfiru, itu duduk atau menggali alal ma'i kepada sumber mata air, qolilan dengan sedikit, qolilan dengan sedikit. Jadi sedikit. Jadi itu kayak salik itu adalah orang yang mencari sumber mata air dengan menggali sedikit. Hatta tajida, sehingga dia nemu atau bertemu, sehingga ketemu apa asukba lubang sumber. Fayan ba'u, maka keluar sumbernya itu. Lahu kepada orang atau salik tadi, al-ma'u apa baik air ba'da tolabi, sesudah mencari. Intinya salik itu, kita itu nggak bisa ketemu langsung dek, itu nggak bisa, maka perlu pelan. Jadi saya awalnya nggak khusyuk, ya pelan. Saya awalnya nggak ini, terus itu sama kayak orang mencari mata air, nggak bisa langsung, ini sedikit dulu. Ketika ketemu sumbernya baru. Nah, ketika kita ini sudah klop dapat sumber itu sudah nggak ada kenikmatan yang bisa digambarkan. Nah, tapi perjuangan untuk mencari itu ya lama dan ya kadang putus asa. Makanya walatai asum, jangan pernah putus asa kepada rahmat. Udah terus mau. Nah, tapi pasti ada jalan, nggak mungkin nggak, karena tujuan kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dirasa ya berat. Tapi yang penting kita belum tentu orang yang setiap hari begitu dengan yang Allah itu pasti bisa nilai ini serius enggak mencari saya, ini enggak serius, itu pasti bisa menilai, enggak mungkin enggak. Fayan ba'u lahu al-ma'u ba'da tolabi, famisalu majdubi kaman arodal ma'a fa'am torot lahu
sahabatun fa akhadha minha. Wa misalum majidubin. Nah, ini contoh majidub. Kalau majidub itu beda dengan yang enggak majidub. Kalau kita ini enggak majidub. Wa misalum majidubin kaman aroda al-ma'a fa amtarat. Kaman itu kayak wong aroda kang kayak orang aroda kang dia punya keinginan alma ing banyu faam torot maka hujan itu hujan. Kalau orang majdub itu beda dengan kita. Kalau majdub itu ketika karena cintanya beda dengan kita, cara mencintainya, cara ininya beda. Kalau kita itu perlu sedikit demi sedikit. Kalau majdub itu nggak perlu begitu, dia datang berdoa hujan dia butuh air. Beda. Nah, kalau orang majdub itu begitu. Ketika dia butuh air ya udah dia hujan, nggak perlu nyari sumber. Didatangkan dari atas. Kalau kita perlu nyari sumber, itu beda. Itu bedanya sama wali-wali majdub itu begitu. Nah, wali-wali majdub itu karena wali-wali majdub beda dengan kita. Nah, tapi bukan terus wali majdub itu ini bukan. Yang perlu kita tiru itu ya yang punya jalur begini, maksudnya kita itu sebagai salik, kita itu mencari Allah ya dengan ya semuanya dilakukan dengan begini pelan ya sholat ya ini. Kalau majdub itu nggak bisa diterka, tapi intinya di hatinya majdub juga sama, karena di hatinya majdub itu yang ada cuman Allah sama. Wali-wali majdub itu udah nggak ngereken orang, nggak ngurusin orang, dia pokoknya urusan dia sama Allah. Makanya kalau dia itu butuh air nggak perlu dia gali, dia kerentek hujan, nggak perlu dia gali, itu nggak tuh. Fa akhadha minha ma yahtaju ilaihi min ghairi ta'ab. Maka dia tidak butuh ta'ab, itu susah payah, itu nggak butuh. Ta'ab itu artinya susah payah, jadi nggak perlu susah payah mencari, enggak. Itu bedanya sang pencari dengan majdub. Kalau majdub itu begitu, nggak perlu susah payah. Pengen uang nggak perlu terus kerja bareng, nggak perlu. Ya tahu ini. Nah, tapi kita nggak bisa niru. Nah, kita yang harus yang kita tiru yang kayak model Ibnu Athaillah, Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Syekh Hasan Sadili, Syekh. Wah, itu yang kayak gitu-gitu. Karena beliau meniti sumber itu tadi mencari. Lah kalau majdub itu langsung dia to the point. Ya, cuman susah niru kayak gitu, enggak, itu cuman nggak bisa ditiru. Tapi kita juga nggak boleh tuh sama mereka. Mereka punya aturan sendiri. Aturannya sama Allah, bukan sama manusia. Jadi sakar beda. Ida anta nafsaka kullama tastahi wa tatslubu minasyahawati kunta kaman fi baitihi hayati. Ida a'taita nafsaka, ketika tatkalanya memenuhi atau ngasih, atau ita ngasih Anda nafsaka ing nafsu Anda kullama tastahi ing setiap barang yang Anda ingini. Jadi Anda selalu menuruti hawa nafsu yang Anda ingini, selalu memberi. Atau kita itu selalu memberi atau selalu menuruti nafsu Anda ketika nafsu Anda itu kepingin sesuatu. Wa tatlubu minasyahwati kunta. Wa tatlubu dan minta, tatlubu atau minta atau mencari nafsu Anda min syahwati dari syahwat, kunta maka ada Anda itu, maka kunta itu maka ada kaman kayak orang fi baiti di dalam rumah, hayatun itu baitihi di dalam rumahnya, hayatun itu ular. Jadi ketika Anda menuruti nafsu Anda, kepinginnya apa nafsu kita, syahwat kita turuti, itu sama saja kayak kita ini di rumahnya ada ular. Yusaminuha kulu yaumin, dikasih makan. Yusaminuha itu dikasih makan atau menggemukkan. Yusaminuha itu menggemukkan.
Yusaminua itu menggemukkan kula yaumin dalam setiap hari hatta taqtuluhu hingga mati. Hatta taqtulahu hingga mati. Intinya hatta taqtulahu itu sehingga ular tadi itu membunuh kita. Hatta taqtulahu. Jadi nafsu itu memang perlu dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan bahaya, bisa nabrak-nabrak. Standar mengendalikan itu kalau menurut Ibnu Athaillah itu, ya ini harus belajar. Standarnya itu begini. Anda setiap pagi dan sore itu harus punya satu keistiqomahan, atau kalau bahasa sekarang itu wirid. Jadi pagi sore. Sore itu biasanya bisa habis asar atau habis maghrib. Itu kita itu harus punya istiqomah itu. Jadi kalau pagi biasanya baca la haula wala quwata illa atau astagfirullahaladzim. Intinya banyaklah wiritan itu banyak. Nanti sore itu biasanya habis maghrib. Maka biasanya orang-orang dulu itu habis maghrib itu nggak langsung wiritan, yang paling lama itu habis maghrib. Jadi habis sholat maghrib wiritan sampai isya. Bar isya dia baru kadang sholat isya dulu, kadang enggak baru keluar. Itu standar maghrib itu karena kalau orang-orang Jawa itu meyakini itu syuruk itu membawa molo, kalau bahasa membawa molo itu. Maka pagi kita mau mulai beraktivitas harus berdoa, maghrib menutup aktivitas juga harus punya wiridan, harus punya istiqomah. Dan itu cara menjaga nafsu yang benar, yang paten. Maka pagi sore itu kalau istiqomah terus itu kalau orang itu pengen baik itu gampang, pengen sholat gampang, pengen ngaji gampang. Yang susah itu ngaji terus, sholat terus, baik terus, itu yang susah. Maka perlu dikendalikan pakai ilmu istiqomah. Kalau tidak istiqomah nggak bisa. Walau ja'ala fika arruha wa huwa ala bisawab.